Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Wahyu Widianto. Saya mahasiswa dari PJKR Ogries. NPM saya 222300066. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran penjas bela diri mengenai karate. Jadi langsung saja kita paparkan materi karate pada video kali ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang karate, yaitu pengertian karate, sejarah karate, induk organisasi karate, teknik dasar karate, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik tangkisan, teknik bantingan, dan yang terakhir ada manfaat pada olahraga karate. Simak penjelasan saya dengan baik agar kalian paham dengan materi karate ini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertama. Karate adalah salah satu cabang olahraga dari bela diri yang hanya menggunakan tangan kosong tanpa bantuan senjata. Olahraga ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mempertahankan serta melindungi diri dari berbagai ancaman serta untuk menjaga kesehatan. Karate adalah olahraga bela diri berasal dari Jepang yang menggunakan tangan dan kaki sebagai alat untuk melepaskan kekuatan pukulan serangan dan tendangan. Karate selain sebagai olahraga tempur yang menyegarkan juga dapat melatih mental agar berani dan kuat. Materi selanjutnya yaitu sejarah karate. Rata-rata masyarakat di seluruh dunia mengetahui bahwa karate berasal dari negara Jepang. Yang perlu Anda tahu, sebenarnya Jepang hanya mengembangkan sebuah bela diri dari Cina. Pada awalnya, sekitar abad ke-16 meter, Pulau Okinawa yang pada saat itu sedang dijajah oleh Jepang. Kemudian Jepang membuat peraturan bahwa penduduk Okinawa tidak boleh ada yang memiliki berbagai jenis senjata apapun. Lalu seorang pedagang dari Cina mengajarkan bela diri yang bernama tangan Cina atau tote pada penduduk Okinawa secara diam-diam. Seiring berjalannya waktu, sekitar abad ke-19 meter Okinawa menjadi bagian negara Jepang. Tote pun semakin berkembang di Jepang dan sedikit agak berubah pola gerakannya yang kemudian diberi nama Okinawa Te. Gichen Funakoshi adalah guru besar dari Okinawa Te yang mengubah nama menjadi Karate dan dibentuknya WKF World Karate Federation pada 10 Oktober tahun 1970 untuk mengatur semua masalah karate di dunia. Materi selanjutnya yaitu ada induk organisasi bela diri karate. Yang pertama yaitu induk organisasi karate internasional yang terkemuka adalah World Karate Federation WKF. WKF adalah badan pengatur dunia untuk olahraga karate dan bertanggung jawab untuk mengembangkan, mempromosikan, dan mengatur kompetisi karate di tingkat internasional. Organisasi ini menetapkan standar teknis, aturan kompetisi, dan melibatkan diri dalam pengembangan karate sebagai olahraga olimpiade. WKF juga memiliki anggota dari berbagai federasi nasional di seluruh dunia. Yang kedua ada induk organisasi karate di Indonesia, umumnya adalah Persatuan Olahraga Karate du Indonesia POSKI. POSKI merupakan badan yang mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan karate di Indonesia, termasuk pembinaan atlet, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi. POSKI juga berperan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga karate di tanah air. Kemudian, kita masuk ke materi teknik dasar bela diri karate. Teknik dasar yang pertama yaitu teknik kuda-kuda. Teknik kuda-kuda. Kuda-kuda atau dachi adalah gerakan paling dasar yang diajarkan pertama kali saat belajar karate. Bisa dibilang, kuda-kuda adalah teknik yang paling penting. Karena untuk melakukan suatu pukulan, tendangan, atau menangkis, harus diawali dengan gerakan kuda-kuda. Ada berbagai macam bentuk kuda-kuda. Hachiji dachi atau kuda-kuda dasar. Kokutsu dachi atau kuda-kuda berat belakang. Zenkutsu dachi atau kuda-kuda berat depan. Kemudian materi selanjutnya yaitu teknik pukulan dalam bela diri karate. Teknik pukulan atau serangan dengan lengan, tangan, siku dalam karate ada dua yaitu pukulan dan sentakan atau hentakan. Suki atau pukulan. Pada umumnya istilah pukulan digunakan untuk teknik pukulan yang lurus ke depan atau chokuzaki. Berdasarkan arah sasaran,
Maka pukulan ini dibedakan menjadi 3 yaitu Jadon Chuluzuki atau pukulan lurus ke atas, Shudon Chokuzuki atau pukulan lurus ke tengah, dan Geda Chokuzuki atau pukulan lurus ke bawah. Sentakan atau uchi pada teknik sentakan atau uchi dengan tangan dapat dilakukan dengan posisi siku yang bengkok maupun posisi siku lurus. Sentakan atau uchi dibedakan menjadi 2 yaitu urakan uchi sentakan punggung kepala dan kensui chohi sentakan kepala palu. Hiji ate atau hentakan siku. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik tendangan pada bela diri karate. Jenis-jenis tendangan dalam karate. Mageri atau tendangan menyodok lurus sasaran yang ada di depan. KAG atau tendangan mengangkat ke arah atas. Kekomi atau tendangan menyodok. Yokogeri atau tendangan ke arah samping. Kemudian, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu teknik tangkisan atau uke pada bela diri karate. Pada dasarnya tangkisan harus dilakukan pada saat lawan mulai menyerang. Oleh karena itu, sangat perlu memperkirakan lebih dahulu adanya serangan. Berikut beberapa tangkisan dalam bela diri karate. Yang pertama, Gedan barai atau sapuan bagian bawah mempunyai kegunaan ganda yaitu sebagai tangkisan yang mengarah ke bawah. Yang kedua, Jodan IJIK atau tangkisan angkat. Bagian atas, tangkisan dasar yang digunakan untuk melumpuhkan serangan ke bagian atas ulu hati dan kepala. Judan UDUK atau tangkisan lengan, bagian tengah. Judan UDUK adalah sebuah teknik pertahanan dalam seni bela diri karate yang digunakan untuk menangkis serangan ke bagian tengah tubuh, seperti perut atau dada. Soto uke atau tangkisan dari luar. Soto uke adalah tangkisan yang digunakan untuk melumpuhkan serangan pukulan yang datang ke dada dan muka. Blokkan lengan lawan ke samping, tangkis dengan sisi luar dari pergelangan tangan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu teknik bantingan dalam bela diri karate. Tidak hanya kuda-kuda, pukulan, tendangan, ataupun tangkisan yang dipelajari dalam karate, tetapi bantingan, atau yang juga disebut dengan nejuwaza juga, teknik ini digunakan pada saat lawan berada dekat dengan Anda. Beberapa teknik bantingan antara lain Fumikiri Udewa, Subamageshi, dan Unshugeri. Teknik bantingan dalam bela diri karate merujuk pada serangkaian gerakan yang digunakan untuk melemparkan lawan ke tanah. Bantingan merupakan bagian penting dari seni bela diri ini dan melibatkan penggunaan keseimbangan, kekuatan, dan teknik untuk mengontrol lawan dan menjatuhkannya. Dalam karate, terdapat berbagai macam teknik bantingan yang diajarkan, termasuk hip throw ogoshi, shoulder throw soinaji, dan lainnya. Teknik-teknik ini memungkinkan seorang praktisi karate untuk mengatasi lawan dengan efektif dalam pertarungan dekat. Penting untuk belajar teknik bantingan dengan benar dan di bawah bimbingan seorang instruktur yang berpengalaman untuk mencegah cedera dan menguasai keterampilan tersebut dengan baik. Kemudian materi yang terakhir yaitu manfaat dalam bela diri karate. Manfaat bela diri karate yaitu ada 5. Yang pertama yaitu membuat jantung lebih sehat. Berlatih karate secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Aktivitas fisik yang terlibat dalam latihan karate, seperti latihan kardiovaskular, dapat memperkuat jantung dan meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Selain itu, latihan karate juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Namun, sebelum memulai program latihan karate atau olahraga lainnya, penting untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Manfaat yang kedua yaitu menurunkan berat badan. Bela diri karate dapat membantu menurunkan berat badan jika dilakukan secara teratur dan diiringi dengan pola makan yang sehat. Latihan karate melibatkan gerakan yang intens dan memerlukan banyak energi, sehingga dapat membakar kalori dan lemak tubuh. Manfaat yang ketiga yaitu menambah tingkat reaksi. Manfaat yang keempat dalam bela diri karate yaitu dapat melindungi diri sendiri dan orang lain. Dan manfaat yang kelima,
atau yang terakhir dalam bela diri karate itu, dapat meningkatkan kesabaran.